Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri.
Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Percaya bahwa di tengah ucapan syukur kita ada kuasa Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini atau yang sedang beribadah online di rumah kita masing-masing. Percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, sebab kuasa-Mu nyata bagi kami. Kami datang di hadirat kuasa dan Raja mulia. Come on. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lambaikan tanganmu, katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan Engkau, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Engkau Raja, segala Raja. Boleh sorakan. Yang di rumah bersorak dengan segenap hati, sebab Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Say, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan Engkau, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ayo bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita bertepuk tangan memuji namanya yang hidup, memuliakan Dia yang menyatakan kuasa tak terbatas bagi hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kami rayakan Tuhan bersama-sama. Kami nyatakan, besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lebih dahsyat lagi, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Mari kita yang di rumah masing-masing panggil dia hari ini. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sambil buka tangan katakan, ku bersyukur. Baik kita yang ada di sini atau yang di rumah masing-masing, dengan lembut naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur menghalaukan kegelapan, mengenyahkan setiap kekhawatiran, menaklukkan setiap ketakutan. Bersyukur Bapa, ini pengakuan kami, doa kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Percaya dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan, Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Ya, shalom jemaat LGF Fluid yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar sesuai dengan tema tahunan kita, yaitu integritas. Nah, tapi bagian saya adalah integritas di dalam keluarga. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami supaya kami boleh hidup dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Ya, integritas di dalam keluarga. Tapi kita akan mulai dengan apa sih definisi atau arti dari integritas itu. Saya akan mengambil dari kamus, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian integritas adalah mutu sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Satu kamus lagi. Ya, kamus kompetensi perilaku. Wah, ini memang kamusnya aja mengenai hal perilaku. Yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dipikirkan dan dikatakan dalam bentuk tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai-nilai kode etik, dia bekerja, masyarakat, moral, atau bahkan agama. Nah, ini saya senang sekali dengan pengertian dari kamus kompetensi perilaku. Jadi sikap, tindakan yang konsisten antara apa yang dikatakan atau diajarkan dengan perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Nah, kalau kita orang Kristen tentu nilai-nilai itu adalah nilai-nilai firman Tuhan. Atau kalau saya baca ayat yang bisa saya artikan sebagai integritas, ya, itu adalah Matius 5 ayat 37, di mana dikatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi integritas itu iya, tidak, tidak bohong, maka ada wibawa, ada kejujuran. Apa yang diucapkan sama dengan yang dipikirkan, apa yang dipikirkan sama dengan yang dilakukan yang diajarkan apa yang dia lakukan. Kalau misalnya saya mengajarkan, ayo saudara memberi gitu ya, tapi saya nggak memberi, namanya orang munafik, nggak punya integritas. Kita kasih cerita dulu ya, cerita ringan. Kenapa? Ya kita hari-hari ini cukup banyak tegang ya, apalagi saya. Anak saya COVID 15 Juni yang lalu, rumah sakit penuh, saturasi turun sampai 92, demam 40 derajat,
itu satu kantor dia 50 orang, yang satu ruangan 18 kena semuanya. Jadi dari gejala klinisnya yang serempak sama, dari mulai antigen sampai sesak nafas itu hanya 4 hari. Diperkirakan COVID Delta. Dan penularannya yang satu ruangan dengan anak saya itu 18 kena semuanya. Istri saya nganter lagi anak ke antigen, nganter PCR, nganter ke kantor ambil data. Waduh, 3 hari setelah anak saya positif, istri saya ganti batuk. Besoknya dia pingsan lagi di kamar mandi. Wah, itu rumah sakit penuh. Nggak dapat tempat, sehingga isolasi di rumah. Jadi kita baru saja melewati hari-hari yang menegangkan bagi saya. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini, kalau Bapak Ibu juga lagi tegang, saya berharap bukan karena ada yang isoman, tapi seandainya iya, kita perlu tetap bersikap sukacita. Karena itu saya memberikan cerita sukacita untuk menggambarkan integritas, ya, atau bukan cerita sukacita, boleh dikatakan cerita lucu gitu ya. Karena kalau bukan nggak lucu nggak Pak Jarod katanya ya. Ini cerita mengenai seorang pendeta punya anak namanya Ucok, ya anggap aja begitu karena ini ceritanya di Sumatera Utara. Ucok ini nggak pernah ke gereja tapi, ya bapaknya udah sampai kehilangan akal gimana nyuruh Ucok ke gereja. Suatu ketika nggak tahu apa, ya, Ucok datang di gereja. Wah, bapaknya lihat Ucok di gereja, dia khotbah dengan semangat luar biasa dan temanya adalah beri yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Selesai khotbah, bapaknya tidur. Kenapa? Wah, anaknya ke gereja, dia senang banget, pulas, dia tidur. Nah, si Ucok merenungkan beri yang terbaik. Oh, cinta Tuhan tuh beri yang terbaik. Ya, dia renungkan itu firman Tuhan. Sedang merenungkan, datang pengemis. Wah, Ucok mau praktek firman Tuhan. Iya, memberi yang terbaik gitu ya. Dia mau ambil dompetnya, 100.000 bukan yang terbaik. Di rumah ini, wah ini ada radio di sini. Kasih aja ini terbaik. Bukan deh, kayaknya TV lebih baik. Dia mau ambil TV, dia inget, di rumah ini ada yang terbaik. Ayam jagonya papa. Iya, papanya walaupun pendeta piara ayam jago. Bukan untuk judi, ya tapi ya dipelihara aja. Berkokoknya tuh bagus banget. Dia ambil ini ayam jagonya papa, dia berikan ke pengemis. Pengemis, aku beri tobat hari ini. Ku beri kau yang terbaik. Di rumah ini yang terbaik, ayam jago ini. Ini ayam, tapi jangan dijual murah. Di atas 100 juta, juara 1 ayam berkokok. Waduh, dia berikan itu ayam kepada pengemis. Pengemisnya bingung-bingung. Dia bergirang luar biasa. Singkat cerita, bapaknya bangun tidur, ya kan? Dia bersiul-siul, biasa kan? Ya. Nah, kalau dia bersiul-siul, biasanya ayamnya menyaut. Ini nggak ada suara. Dia mulai curiga, bersiul lebih keras lagi. Nggak ada suara. Dilihat kandangnya kosong. Dia langsung instingnya menduga ini Ucok. Itu dia pasti pura-pura ke gereja. Supaya aku lengah. Diambil ayam jagoku, entah dijual kemana. Ucok, sini kau. Iya, Papa, ada apa? Kemana ayam jagoku? Tenang Pak, tenang. Kau yang ambil? Iya Pak, tapi tunggu dulu gimana? Aku jelasin Pak. Ya, Papa, aku senang sekali dengar kau berkhotbah hari ini. Betul-betul menusuk hatiku dan merubah pikiranku. Aku selama ini egois sekali. Aku belajar memberi yang terbaik. Iya, cepat kemana ayam jagonya? Begini Pak, ada pengemis tadi. Ku berikan apa kalau bukan yang terbaik, kalau bukan ayam jago? Jadi ku ambil itu ayam jago Pak. Ku berikan kepada pengemis itu. Bapaknya marah. Dia berteriak, Ucok! Itu khotbah buat jemaat, bukan buat kita. Itu khotbah untuk jemaat, bukan buat kita. Gitu. Ini maaf nih saya bicara nyinyir untuk pendeta gitu ya. Pendeta Mamon atau pendeta Hedon ini. Jemaatnya suruh beri, nyumbang. Dia gak pernah nyumbang. Wah beri, korban. Dia gak pernah korban. Apa akibatnya? Akibatnya Ucok hari itu adalah hari terakhir dia ke gereja. Dia tidak pernah ke gereja lagi. Dia kepahitan. Kenapa? Bapaknya tidak menghidupi yang dia ajarkan. Dia anggap bapaknya munafik. Dia anggap bapaknya gereja cari duit. Ada kalau begitu kenapa jadi pendeta? Mendingan bisnis aja sama-sama. Waduh ini anaknya kepahitan gitu ya. Saya sih nggak kepahitan. Makanya saya melayani gereja. Tapi gara-gara seorang pendeta yang tidak punya integritas. Bahkan anaknya sendiri tidak mau ke gereja. Karena dia tidak menghidupi apa yang diajarkan. Orang yang menghidupi yang diajarkan. Pengajarannya berkuasa, merubah orang lain. Tapi itulah yang disebut integritas. Nah, sekarang saya bawa integritas ini dalam keluarga. Ya, kalau enggak ntar saya ngomongin pendeta lagi. Kualat nanti. Integritas di dalam keluarga. Nah,
Di dalam keluarga, maka integritas itu membawa tadi, karena dari arti di kamus, kewibawaan, kejujuran. Ketika kejujuran bisa dipercaya, nah berarti setia. Tapi kenapa setia? Atau saya bahas setia dulu ya. Di dalam keluarga, maka kesetiaan itu bentuk dari integritas. Atau kalau saya membuat sistematikanya, integritas itu dibangun dengan 3 pilar, yaitu takut akan Tuhan, nilai hidup, dan karakter kejujuran. Nah, berbicara kesetiaan itulah sebenarnya bentuk praktis perilaku dari sebuah yang namanya pilar cinta dan takut akan Tuhan. Nah, kenapa saya menghubungkan dengan kesetiaan? Amsal 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, setia ini dalam bahasa Ibraninya, wah ini sedikit-sedikit belajar bahasa Ibrani dulu ya, biar keren. Ya biar pinter ya, karena mendapat arti yang lebih dalam sebuah bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, setia di sini itu kalau dilafalkan langsung gitu ya, itu aimun. Yang artinya sungguh-sungguh bisa dipercaya. Really trustworthy, bisa dipercaya. Nah, tadi integritas itu kan membuat orang bisa dipercaya. Jadi sebenarnya di sini orang yang bisa dipercaya, siapakah yang menemukannya? Tapi diterjemahkan menjadi setia, karena orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, sekarang ini membawa saya sebuah jembatan untuk membawa integritas di dalam keluarga. Tadi sebagai intro saja ya, integritas di dalam pelayanan, mengajarkan yang dihidupi, menghidupi yang diajarkan. Nah, sekarang kalau dalam keluarga. Di dalam keluarga, kesetiaan adalah orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Pak, suami saya itu nggak percaya saya. Pak, istri saya itu nggak percaya saya. Lah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak dipercaya? Satu, mungkin Anda tidak terbuka. Ya, HP di password. Apalagi ATM, jangan tanya, HP aja di password gitu ya. Kalau istri saya ambil HP saya, bentuknya mirip kan. Ya dia pergi, dia bisa pakai. Atau saya ambil istri HP saya gitu, ke bawah, ya ketukar tadi, nggak apa-apa, saya bisa pakai, orang saya tahu passwordnya. Kenapa? Karena tidak ada rahasia. Karena nggak ada rahasia, makanya dia percaya sama saya. Saya menikah 31 tahun. April tahun 90 saya menikah. Selama 31 tahun saya pernah bertengkar soal uang, saya pernah bertengkar soal prioritas, saya pernah bertengkar soal pembagian waktu. Tapi saya dan istri belum pernah bertengkar soal cemburu. Kenapa? Karena aku percaya sama dia, dia percaya sama aku. Kenapa orang cemburu? Ya karena tertutup. Ya, uang HP kok di password? Ya boleh, saya juga password juga, supaya kalau ada nemu Anda nggak bisa pakai. Tetapi istri saya bisa pakai. Wah, suami HP kencing aja HP-nya dibawa. Keadaan belum close ya, belum hibernate, diambil istri. Wah, jantungnya copot deh. Kenapa? Banyak rahasia di situ. Nah, itu berarti orang yang nggak bisa dipercaya. Tapi memang tidak mudah kan ya untuk bisa dipercaya. Maka untuk bisa dipercaya gimana? Belajar terbuka, belajar jujur. Jujur, saya pernah tidak jujur. Diam-diam ngasih uang ibu saya. Nah, itu membuat saya juga pernah tidak terbuka soal keuangan. Tapi juga saya punya alasan. Kenapa saya nggak terbuka soal keuangan, ngasih uang ibu saya diam-diam? Ya karena saya masih berasumsi. Jangan-jangan kalau istri saya tahu dia marah gitu ya. Ternyata istri saya punya ilmu yang sangat jitu. Membuat saya terbuka. Waktu saya mau ngasih uang ibu saya 1 juta, dia usul 1,5. Jadi saya tahu betul istri saya cinta ibu saya, cinta adik saya. Akhirnya saya terbuka sama dia. Bukan terbuka lagi. Coba ada misalnya transaksi dengan saya gitu ya. Mas minta rekeningnya, tak kasih nomor rekening istri. Ngapain? Lah dia cinta keluarga saya. Makanya supaya dipercaya ini juga ada timbal balik ya. Kita terbuka, kita jujur. Tapi Anda juga sebagai seorang istri misalnya, supaya dipercaya sama istri, cintai ibunya dia, cintai adiknya. Anda nggak bisa nggak sayang sama mertua. Anda bermusuh sama mertua, Anda dimusuhi anak mertua. Suami Anda, ya kan? Jadi mertua itu memang tidak diciptakan untuk dimusuhi gitu ya, tapi untuk membentuk karakter Anda. Anda yang tinggal bersama mertua, waduh, itu kalau Anda tinggal cukup lama, Anda lulus seperti Musa. Musa itu 40 tahun sama mertua. Sebelum ikut mertua 40 tahun, Musa pengen melayani Tuhan. Tuhan nggak pakai.
Sampai dia harus lari ke Median, menikah di sana, punya mertua di sana 40 tahun. Maka kalau Anda ikut 40 tahun sama mertua, Anda lulus sekolah yang namanya sekolah karakter. Ya kan? Kalau lulus, karakternya bagus. Kalau nggak lulus, setruk. Mertua itu pembuat karakter yang luar biasa. Nah, balik lagi ke soal kesetiaan. Maka kita perlu belajar untuk terbuka. Ya, dalam keterbukaan nanti kita menjadi orang yang bisa dipercaya, dan terutama soal keuangan. Tapi gimana Pak kita bisa terbuka sama istri, kita bisa setia sama istri? Cinta. Makanya pilar integritas itu cinta. Cinta yang pertama kepada Tuhan, yang berikutnya tentu kepada pasangan. Cinta inilah yang bikin setia. Orang ketika jatuh cinta, pacaran gitu kan, pacar saya tapi selingkuh, berarti dia nggak cinta. Udah mulai mendua, aduh Kak Jarot masa nggak boleh sih punya pacar dua, kenapa? Mobil aja ada ban serepnya, makanya kamu mobil. Orang itu begitu jatuh cinta, aduh gimana cara mendapatkannya, nggak mikir yang namanya punya ban serep gitu. Kalau udah mikirnya punya ban serep ya berarti udah nggak cinta. Jadi orang-orang yang setia itu pasti karena cinta. Karena setia bisa bikin dipercaya. Setia adalah bagian dari integritas. Maka supaya punya integritas, fondasinya, tiangnya adalah cinta Tuhan. Termasuk juga kalau kita dalam keluarga ya, saya bawa lagi dalam keluarga. Gimana kita bisa setia dengan istri? Ya kita cinta dia. Saya kasih contoh ya. Saya pernah kan talk show di gereja ini mengenai selingkuh gitu ya. Saya cerita aja, istri saya tanya saya, kenapa kamu nggak selingkuh? Gitu ya. Saya jawab, saya cinta Tuhan, saya takut akan Tuhan. Dia senang, tapi nggak senang banget. Tapi waktu saya tanya, ada lagi kenapa? Bukan ada lagi, inilah yang paling utama. Kenapa itu? Karena aku cinta kamu. Ciela. Dia langsung kecelung. Jadi kalau kita tuh setia, kenapa? Karena takut sama Tuhan, karena takut dihukum sama Tuhan, takut masuk neraka. Itu setia yang menderita namanya. Ya, setia yang menderita. Tapi kalau karena kita tuh tidak selingkuh, setia karena kita cinta pasangan kita. Itu setia yang bahagia. Jadi sama-sama setia, kenapa yang menderita kan gitu kan. Jadi kita itu setia yang bahagia karena kita mengembangkan cinta. Nah, kita lanjutkan. Integritas di dalam keluarga ini juga mendapat penekanan di dalam firman Tuhan. Contohnya, 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, tidak suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Syarat menjadi gembala diaken orang yang tidak bercacat. Dan apa itu orang yang tidak bercacat? Deskripsinya, penjelasannya. Yang suami dari satu istri, artinya orang yang setia. Jadi kalau untuk menjadi seorang penilik jemaat disyaratkan orang yang setia. Kenapa? Karena setia di dalam keluarga, integritas di dalam keluarga adalah barometer. Orang itu kalau setia sama istri, dia setia sama gereja, dia setia sama pemerintah, dia setia sama yayasan, sama negara. Tapi kalau orang nggak setia sama pasangan, sama anak, sama keluarga, yang satu darah, ya mungkin dia sebenarnya sama gereja, sama negara, ya bukan setia ya karena digaji atau setia yang terpaksa itu. Jadi keluarga adalah barometer. Nah, makanya kembali kepada keluarga, integritas, bentuknya kesetiaan, dan itu membuat orang akan sungguh-sungguh dipercaya. Nah, tapi selain cinta Tuhan, cinta pasangan, maka saya tambahkan ya mengenai cinta Tuhan. Maksud saya, contohnya di Alkitab. Contoh yang paling fenomenal mengenai kesetiaan dalam arti tidak tergoda oleh perselingkuhan, ya Yusuf lah. Yusuf digoda sama istri Potifar. Potifar ini jenderalnya Firaun. Nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang. Menurut saya jenderal pasti istrinya cantik-cantik. Ya kan? Jangan tanya saya, Pak Potifar cantik mana ayatnya? Nggak ada. Tapi menurut saya pasti cantik lah. Ya. Lalu Yusuf ini digoda sama Potifar dari hari ke hari. Diajak tidur. Kalau tidur mah nggak masalah gitu ya. Yang masalah kan sebelum tidur. Ya, karena Alkitab mengajarkan Yusuf, menceritakan Yusuf ini diajak tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Betul-betul digodai dari hari ke hari. Bahkan suatu ketika di rumah itu nggak ada orang lain. Cuma mereka berdua. Waduh, ini istri Potifar makin birahi. Coba Yusuf mau yang ngajak istri bosnya coba. Dapat bonus ya kan. Dapat gaji naik mungkin ya. Yang pasti ya dapat kenikmatan.
Gaji naik, dapat bonus, dapat kenikmatan. Kurang apa coba kalau Yusuf mau? Kurang ajar dia. Tapi dia nggak mau. Lah kenapa? Nah ini dia. Menariknya kenapa dia nggak mau, ini Yusuf menjawabnya begini. Kejadian 39 ayat 9b itu dia berkata begini. Bagaimana mungkin saya mau melakukan kejahatan besar kepada Tuhan? Yusuf nggak diajak nyuri perpuluhan, bunuh pendeta, bakar gereja, atau tabernakel waktu itu, tabut perjanjian, enggak. Diajak bercinta. Makanya kalau misalnya New Age Movement atau gerakan zaman baru atau hak asasi manusia, humanisme. Kalau cinta sama cinta apa salahnya laki sama laki? Cinta sama cinta apa masalahnya laki sama perempuan? Yang kan nggak ada yang dirugikan. Kita bayar pajak, kita berbuat baik, kita nggak rugiin tetangga, kita nggak nipu gitu ya. Ya masalahnya cinta sama cinta ini bukan istrinya, bukan suaminya. Orang Islam berkata bukan muhrimnya. Nah Yusuf diajak bercinta, dia berkata saya tidak mau dosa kepada Tuhan. Artinya walaupun di rumah itu nggak ada orang, tapi Yusuf sadar ada Tuhan. Nah itulah esensi dari takut akan Tuhan. Orang yang punya takut akan Tuhan seperti ini pasti punya integritas. Karena dia nggak bisa bohong, nggak bisa berkhianat. Karena keyakinannya bahwa Tuhan melihat dia. Itulah pilar integritas yang pertama yang disebut cinta dan takut akan Tuhan. Cinta dan takut akan Tuhan ini akan membuat orang setia dengan keluarga dan pasangannya. Nah, kita lanjutkan bagian yang kedua mengenai pilar integritas. Yang pertama cinta takut akan Tuhan, bentuk praktisnya kesetiaan. Yang kedua adalah pilar dari integritas itu nilai hidup. Karena tadi kamus besar Indonesia dan kamus kompetensi perilaku mengajarkan bahwa integritas adalah perkataan perbuatan sama yang didasari oleh nilai-nilai yang dianut. Makanya untuk punya integritas harus punya nilai. Nilai hidup apa? Nilai hidup sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan nilai-nilai. Nilai-nilai ini mengubah mindset paradigma dan paradigma mindset merubah perilaku. Karena itu kita perlu belajar nilai-nilai. Nah, apa nilai hidup yang diajarkan oleh Alkitab? Nilai hidup, tujuan hidup diajarkan oleh Alkitab lewat tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat 21, 22, 23, 24 saya baca intinya atau saya baca sekilas ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, maka berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu utamanya. Jadi Paulus itu punya prinsip hidup atau nilai hidup. Kalau hidup ini berbuah. Bahkan itu menjadi tujuan hidupnya. Yang persis sama dengan Yohanes menulis, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu supaya kamu berbuah. Nah, kalau ini menjadi nilai hidup kita, maka nilai hidup itu akan mewarnai perilaku. Perilaku yang diwarnai oleh nilai hidup, itulah integritas. Nah, sekarang nilai hidup apa yang paling berhubungan atau kalau saya sebut bukan berhubungan tapi paling relevan. Apa nilai hidup yang paling relevan dengan orang yang sudah diselamatkan? Orang lahir baru, orang Kristen, dilahirkan kembali, menjadi anak Tuhan, mati masuk surga. Jadi apa nilai hidup atau tujuan hidup Anda? Mungkin saya bertanya dulu ya. Tanya sendiri, jawab sendiri. Ya kan online. Kalau ada jemaatnya, angkat tangan gitu ya kan. Sekarang boleh juga angkat tangan di rumah. Tapi saya akan tanya sendiri, saya jawab sendiri. Pak Jarot, tujuan hidup saya adalah hidup ini saya pengen makan yang enak, menikmati hidup. Mau nggak tak kasih saran? Tapi maaf ya, saya bicara kasar ya, keras ya. Kalau tujuan hidup Anda untuk makan enak, saya sarankan lebih baik Anda mati. Kenapa? Kan Anda udah lahir baru. Mati masuk surga. Saya yakin di surga ada makanan. Ada ayatnya. Lazarus mati, ada orang kaya mati, orang kaya di neraka. Lihat Lazarus di pangku Abraham, minta minum. Oh berarti ada minuman. Kalau ada minuman mungkin ada makanan juga kan? Nah, kalau Anda mati pasti masuk surga, sudah lahir baru, Anda mati, di surga makan enak. Jadi harus punya tujuan hidup yang nilai hidupnya melebihi sekedar makan enak. Tentu makan enak bukan salah. Ya, tapi kalau itu menjadi tujuan utama, mati saja. Pak, saya hidup ini pengen kaya, Pak. Kalau sudah kaya, saya siap untuk mati. Maaf lagi, tak kasih saran ya, mati sekarang. Kenapa? Anda mati, Anda kaya. Mana ayatnya? Di surga, kita punya rumah, punya lantai. Lantainya dari emas. Belum plafonnya, belum dindingnya. Jadi kalau Anda pengen kaya, mati sekarang, Anda sudah kaya. Atau saya kasih ilustrasi ya.
Orang kaya, katakanlah kekayaan bisa dibawa ke surga. Jadi semua kekayaannya sebelum meninggal, udah punya firasat nih, kayak bakal meninggal sebulan lagi nih. Wah, saham, properti dijual semuanya jadiin emas. Emas permata, katakanlah 5 kilo. Ya, karena permata, kalau emas bisa 1 ton. Ini permata jadi, waduh, bawa ke surga nih. Kira-kira di surga gimana? Yang Anda injek emas. Ya, kenapa gue bawa? Mau ditaruh ya kan, nggak enak bawa ke... sebelum ditaruh malaikat lihat. Maaf nih, saya bicara kasar lagi, bahkan bicara kotor gitu loh. Kalau saya jadi malaikatnya kenapa? Apa yang kamu bawa? Emas. Di sini udah banyak goblok. Bawa ke surga yang nggak ada di surga gitu ya. Gimana kalau di Pluit ini atau Anda lah, jangan Pluit ya. Anda tinggal di Pluit tapi Anda asalnya kayak saya ini kampung halaman Solo gitu ya. Di kampung halaman sana sawahnya luas banget. Dan Anda pergi dari Pluit ke luar negeri ke Swiss. Lalu Anda pulang kampung ke Solo, ke kampung halaman, bawa oleh-oleh beras. Pergi ke Swiss, cari beras di sana, bawa pulang buat oleh-oleh. Ngapain gitu kan? Bawa dong yang buah yang ada di sana gitu ya. Wah, atau bawa apalagi lah gitu ya, salju jangan cair. Tapi oleh-oleh itu yang di sananya nggak ada. Nah, apa yang di surga nggak ada? Surga akan bersorak-sorai kalau Anda bawa itu. Anda bawa jiwa yang belum selamat, belum lahir baru, namanya nggak ada di surga. Itulah kenapa dikatakan satu jiwa dibawa ke surga, malaikat bersorak-sorai. Jadi kalau hanya mau pengen kaya, punya emas banyak, mati Anda kaya. Jadi kita harus punya nilai hidup. Hidup ini untuk apa? Sekedar lebih, jangan hanya pengen kaya. Tentu pengen kaya nggak salah, saya juga mau kok kaya, ya kan? Tapi itu bukan tujuan utama. Pak Jarod, saya nggak pengen kaya, saya nggak pengen makan enak, saya sederhana sekali kok Pak. Hidup ini saya hanya pengen mencintai dan dicintai. Celah, romantis banget kau. Ya kan? Tak kasih saran ya, lebih baik mati loh. Pak Jarod ngomongnya mati melulu. Loh bener, kalau Anda pengen mencintai dan dicintai, Anda mati. Anda ketemu Tuhan Yesus yang rela mati bagi saudara. Dia mencintai Anda luar biasa. Di dunia ini Anda bisa mencintai orang dan orang itu nggak cinta Anda. Di dunia ini Anda bisa mencintai seseorang dan Anda dikhianati. Tapi di sorga Anda mencintai dan orang pribadi itu, Tuhan Yesus mencintai Anda. Jadi kalau kita ini sudah lahir baru, kecuali Anda belum lahir baru ya, nanti mati masuk neraka. Ya ngomong di dunia inilah kita makan enak dulu ya, habis itu kita mati masuk neraka. Itu relevan buat orang yang belum lahir baru, belum pasti masuk surga. Bagi orang yang pasti masuk surga, maka tujuan hidup yang ilahi adalah, nilai hidup yang ilahi adalah merubah orang lain, membawa jiwa ke surga. Nilai hidup yang ilahi adalah bagaimana kita hidup ini berbuah. Nah, kalau ini dibawa di dalam keluarga, apa dampaknya ketika satu keluarga itu punya nilai hidup bahwa hidup ini yang utama adalah berbuah? Nanti saya akan jelaskan berbuah yang lebih detail, tapi kayaknya bukan kali ini. Ya, nanti waktu yang khusus, tapi akan menyambung dengan episode ini. Nah, ketika orang punya tujuan hidup dalam keluarga adalah nilai hidup untuk kita ini hidup ini berbuah, tentu kan tidak akan materialistis, tidak akan cinta uang, mengutamakan karakter. Nah inilah yang memperkuat keluarga. Misalnya istrinya nggak peduli karakter deh. Akhirnya kayak apa? Kayak anak kecil. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya, tanggal muda, wah ceria, haleluya. Tanggal tengah udah mulai mengaum-ngaum. Tanggal tua susah dijamah, pegang aja marah. Nah ini berarti sukacita yang tergantung dengan tanggal, dengan uang. Memang kita butuh uang, tapi hidup tidak sekedar uang. Kalau kita hidup ini justru karena sebuah nilai, nanti kita akan mendapat berkat. Karena firman Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan tidak akan mendapat, tapi kita akan mendapatkannya dengan bonus kebahagiaan. Bukan sukses tapi stres, bukan kaya tapi kesepian. Karena mengandalkan kekayaannya untuk membangun relasi. Jadi selama ini dia dihargai, dihormati karena kekayaannya. Begitu kayanya nggak ada, kehilangan teman. Karena memang teman-temannya selama ini mencari kekayaannya dia. Maka bangunlah relasi, bukan karena kekayaan. Nah, sama juga di dalam keluarga. Tentu kita butuh uang, ya. Selain cinta, bahkan uang ini penting sekali. Karena cinta nggak bisa bayar tagihan. Anda nggak bisa pergi ke PLN. Pak, saya nggak bisa bayar tagihan. Tapi kami saling mencintai. PLN bilang, Anda nggak bayar, punyamu tak putus. Loh, jangan Pak, kalau punyaku diputus aku pakai apa? Pakai lilin. Jadi
Cinta itu tidak bisa bayar tagihan, tetapi dengan adanya cinta, ada kesetiaan, kita pasti bisa mencari uang dengan lebih baik lagi. Bahkan berapapun yang didapatkan, kita bisa bersyukur. Nah, bersyukur ini yang sangat penting dalam hidup ini. Hidup ini, kebahagiaan itu adalah orang yang bisa bersyukur apapun yang terjadi, berapapun yang dihasilkan. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Waktu usaha saya belum bangkrut, ya, tahun 2019, sebelumnya, waduh, pegawai 300, trading kantor aja 8 lantai. Waduh, puluhan miliar omset tiap bulan. Ya kita bersyukur luar biasa. Bangkrut, plus, habis. Gitu ya, sekarang melukis. 1 minggu laku 1, dapat 5 juta aja senang banget. Lalu saya membandingkan. Waktu duitnya banyak sampai sekarang bahagia mana ya? Ya nggak beda banyak sih. Terus terang yang duitnya jujur, waktu duitnya banyak lebih bahagia. Tapi waktu sekarang ini turunnya tuh nggak jauh banget. Turunnya tuh nggak jauh banget. Walaupun harus turun sangat jauh dalam hal pola hidup, gaya hidup. Dulu mah sebut tiap bulan keluar negeri bisa. Sekarang ya elah, jangan kan luar kota aja susah. Tapi Anda tidak akan mendengar perubahan irama ketawa saya. Baik episode khotbah yang 5 tahun lalu ataupun yang hari ini. Karena kita punya nilai hidup. Jadi nilai dan tujuan hidup itulah yang mendorong setiap orang untuk hidup mulia dan berguna. Dan dorongan inilah yang membuat keluarga itu bahagia. Karena setiap pribadi ingin mulia dan berguna. Nilai hidup itu akan membuat orang bisa dipercaya. Ya, dan dipercaya juga bagian dari integritas. Ya, memang kejujuran bisa dipercaya, setia bisa dipercaya, tapi nilai hidup juga ujungnya bisa dipercaya. Karena memang bisa dipercaya itu penyebabnya banyak. Tapi bicara nilai hidup. Dan orang yang dipercaya, saya akan angkat soal bisa dipercaya, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, bapak saya pelukis desa yang lukisannya nggak laku. Makanya waktu saya kecil saya pengen jadi pelukis. Bapak saya marah, saya nggak boleh. Bahkan bapak saya agak radikal bersikap, lukisannya dibuangin semuanya, catnya dibuangin semuanya supaya saya nggak ngelihat dia melukis. Dan maka akhirnya saya juga nggak punya cita-cita jadi pelukis. Saya jadi insinyur seperti keinginan bapak ibu saya, masuk IPB, lulus tahun 90, lalu bekerja di Astra, sebelumnya kerja di pabrik makanan sesuai dengan jurusan, lalu banting setir di Astra ke marketing sales, sukses sebagai marketing sales, buka usaha sendiri, diberkati, lupa sama lukisan. Ya, karena dulu waktu kuliah sempat sih ngelukis gitu ya, buat tambah duit gitu ya. Bangkrut, ngelukis lagi. Dan lukisannya laku lagi, apalagi saya lebih baik daripada bapak saya. Ya, bukan sombong tapi bersyukur. Memang anak itu harus lebih daripada orang tuanya. Nah, tapi yang saya mau ceritakan adalah orang tua saya guru SD, pelukis yang lukisannya nggak laku, lalu bapak saya nggak punya rumah, akhirnya bapak saya menjagai tanah orang lain supaya bisa hidup di kota Solo. Tapi apa yang saya warisi dari bapak saya, walaupun saya nggak mewarisi rumah, tanah, mobil, bahkan saya membeli rumah untuk ayah saya, membeli mobil untuk ayah saya. Yang saya warisi adalah integritasnya. Ayah saya jujurnya luar biasa, maka walaupun miskin, dia menjadi guru teladan di Jawa Tengah, di Solo ya, tapi akhirnya naik ke Jawa Tengah, ke tingkat provinsi. Demikian juga ibu saya. Nah itulah yang saya warisi, adalah kejujuran. Yang juga Alkitab ajarkan. Nah ketika saya ke Jakarta, singkat cerita merantau, mengadu nasib, kerja di Astra tadi saya bilang, saya hidup dengan jujur. Saya sebagai trading, ya pihak tengah, cari buyer, cari supplier. Dan waktu supplier dapat order, LC dicairkan, tentu dia kasih komisi. Komisi saya kasih kantor kasih kwitansi. Maka orang-orang bilang begini sama saya, Rod kamu tuh goblok apa jujur sih? Mirip lah. Saya bilang jujur itu orang bodoh yang punya motivasi. Saya bilang begitu. Jawabnya sekenaknya aja. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika orang tahu bahwa saya ini jujur, itulah sebenarnya yang menjadi awal saya diberkati. Jadi saya ini orang miskin, lupa kok bisa punya perusahaan akhirnya. Karena ada orang kaya yang ngajak saya kongsian, saya nggak usah setor modal. Karena saya jujur, bisa dipercaya. Banyak orang kaya cari orang yang bisa dipercaya. Pinter tapi nggak bisa dipercaya. Nanti malah diakalin ya, cari yang bodoh-bodoh dikit nggak apa-apa lah. Syukur pinter gitu ya. Yang bisa dipercaya, karena itu orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Integritas itu ada berkatnya.
Bukan saya anti kaya, kalau tadi ngomong mau kaya mati gitu. Enggak, maksud saya kalau kita punya integritas, bisa dipercaya, kita bakal kaya. Tapi itu bukan obsesi utama kita. Obsesi utama kita bagaimana kita berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berikan bonus kekayaan. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang mengenai integritas. Pilarnya adalah takut akan Tuhan, pilarnya adalah nilai-nilai hidup. Yang ketiga, pilarnya adalah karakter. Nah, tentu saja karakter yang paling utama di dalam integritas kalau mengacu kembali kepada definisi integritas berdasarkan kamus tadi, kembali kepada kejujuran. Tapi orang akan punya integritas yang kuat ketika dia cinta dan takut akan Tuhan, lalu dia punya nilai-nilai hidup, yang ketiga karakter dibangun. Nah, yang menarik soal karakter ini, kalau orang Jawa bilang tuh nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Pak, gimana Pak? Bapak bisa punya karakter yang antusias, semangat. Anak sakit COVID juga tetap ceria gitu ya. Anak saya 15 Juni terkena COVID kan. Dan hanya dalam 4 hari sesak nafas. Saturasi turun 92, demam 40 derajat. Lalu hari yang kelima dia geletak di lantai. Tak panggil nggak bergerak. Itu saya sebut kayak nyap gitu, doh, mati dah kira-kira begitu. Karena dia tergeletak di lantai. Dan malam begitu akhirnya singkat cerita ya dia bisa bangkit, dia bisa bangun, lalu masuk kamar. Dan dia demamnya nggak turun-turun. Dan gara-gara demam itu dia sempat 7 hari nggak mandi. Karena memang panas sekali badannya. Dan saya bilang kamu jangan mandi. Mandi membuat kamu kena air, tapi justru nanti kamu tambah menggigil. Dia pengen mandi air panas tadinya untuk menghilangkan rasa dinginnya. Jangan kalau toh mau mandi malah mandi air dingin. Kenapa menggigil? Karena suhunya misalnya 40, suhu ruangannya 30, selisih 40. Itu yang bikin menggigil karena suhu kita lebih tinggi. Supaya berkurang menggigilnya, suhunya justru diturunkan. Jangan mandi air panas karena merasa dingin. Maka dikompres es gitu kan, malah bukan dikompres api kan begitu. Wah, tapi inti yang saya mau ceritakan dalam kondisi seperti itu, anak saya itu tanya, "Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit?" Itu pertanyaan yang menyayat hati tuh. Seorang Jarod Wijanarko. Saya pikir terkenal gitu ya. Ternyata tidak punya wibawa jaringan untuk bisa bawa ke rumah sakit. Kemana-mana penuh. Padahal sebenarnya sih saya punya kenalan pemilik rumah sakit. Keluarga yang punya rumah sakit. Bahkan 3 minggu sebelumnya saya khotbah di gereja di mana gembalanya keluarga pemilik rumah sakit. Rumah sakit rujukan COVID lagi. Bukan rumah sakit yang disarankan 10% untuk menderita COVID. Padahal rumah sakit biasa. Ini rumah sakit rujukan. Keluarga pemiliknya dan itu rumah sakit swasta, ya bukan negeri. Dan istri saya menghubungi, Pak, yang kamar isi 2 udah diisi 3, yang 3 diisi 4, yang 5, Bapak kalau mau sih ngantri di UGD, tapi kami nggak mungkin dalam antrian itu tahu-tahu menyelip ke depan. Tunggu ada yang meninggal atau tunggu ada yang sembuh. Waduh, saya punya teman lagi, cukup terkenal juga. 8 jam ngantri di UGD dan pulang lagi, karena mobil nggak ada apa-apa. Saya punya teman lagi, ngantri sampai pagi 12 jam. Tapi karena tahu cerita begitu, dia ngantri di UGD, di mobilnya ada oksigen, ada segala macam, besok paginya bisa masuk. Wah, lihat keadaan begitu, saya bilang istri, bilang anak, kita kuatkan aja. Kita isolasi mandiri di rumah. Waktu itu hari keempat kelima, ya sampai anak itu sesak nafas, segala macam. Tapi hari pertama antigen positif, saya udah batalkan semua pelayanan offline. Tapi yang online nggak batal. Jadi waktu saya pelayanan Zoom gitu, saya nggak berubah gaya loh, ya begini nih, ceria, lucu, ketawa gitu ya. Lalu Zoom-nya selesai, bahkan rekaman dimatikan gitu. Pak, gimana Pak keadaan baik? Baik, sehat semuanya? Kan harus jujur. Enggak. Loh, enggak gimana Pak? Anak saya COVID. Kapan? 5 hari lalu. Gimana kondisinya? Sesak nafas. Gitu. Loh Pak, ini Bapak lagi ngerawat anak gitu. Iya, kok tadi ketawa-ketawa gitu. Kalau saya nangis, memangnya anak saya bangkit lalu berjalan? Kalau saya sedih, emangnya anak saya langsung sembuh? Saya memang punya hak untuk nangis, untuk sedih, untuk batalin acara. Bahkan saya punya hak untuk cerita soal kesedihan. Tapi saya memilih untuk khotbah soal kesukacita. Saya memilih khotbah untuk tema yang memang diperuntukkan untuk saya sampaikan. Kenapa? Itulah karakter. Karakter apa? Sukacita, tabah, gigih. Nah, tapi apa yang saya mau sampaikan sebagai penutup? Pak, gimana Pak? Saya pengen juga punya karakter seperti itu. Yakin? Yakin dong Pak. Bener dong Pak. Nah, Roma 8:29. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak
saudara. Ini ayat hafalan, makanya nggak buka Alkitab ya. Roma 8:29. Bahwa barang siapa yang dipanggilnya dari semula, mereka yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakternya. Nah, gimana caranya? Roma 8:28. Ia mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan tuh kadang bisa izinkan terjadi. Kayak saya ini kan banyak banget yang diizinkan terjadi. 2009 kebakaran, rumah habis, 2019 perusahaan bangkrut, 2021 sekolah yang begitu banyak cabang rugi karena murid baru nggak ada, karena sekolahnya bukan kuliah atau SMA, tapi kelompok bermain. Kuliah di rumah, orang tetap bayar dong SPP. Bermain di rumah, nggak ada murid baru. Aduh, tambah lagi anak kena COVID. Akhirnya ya kerja, terus ngapain waktu bangkrut? Tuhan lukis Instagram, Instagramnya kehack lagi. Aduh, saudara udah pernah dengar cerita saya dalam ibadah waktu kita masih onsite. Tetapi saya memilih punya karakter dan itu tentunya dilatih. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami sekarang ini sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki, beri Tuhan izinkan supaya karakter kita bertumbuh, integritas kita bertumbuh. Karena integritas karakter ini yang kita bawa ke sorga. Soal materi, Tuhan bisa pulihkan lagi kayak Ayub. Seandainya nggak dipulihkan lagi, kayak Stefanus dilempar di batu betul-betul mati, masuk sorga. Penuh kemuliaan. Kita tentu berdoa ya, kita nggak akan diizinkan. Tetapi seandainya hidup mati di tangan Tuhan, kalau waktunya belum mati, kita nggak akan mati. Kalau memang berarti adik saya dipanggil Tuhan, Pak, orang tua saya dipanggil Tuhan, berarti memang sudah waktunya. Saya ikut simpati, ya, turut supaya Tuhan memberi kekuatan. Tapi bagi Bapak Ibu yang hari ini diberi kesempatan memperpanjang hidup ini, ayo kita hidup di dalam integritas. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat belajar firman hari ini. Kami belajar sesuai dengan tema tahunan gereja kami mengenai integritas. Dan hari ini kami belajar mengenai integritas di dalam keluarga. Biarlah kami bertumbuh di dalam integritas kami, khususnya di dalam kesetiaan. Dan kami setia karena kami mencintai Tuhan, mencintai pasangan. Kami bertumbuh di dalam nilai-nilai kehidupan yang mempengaruhi tujuan hidup kami dan perilaku kami. Dan kami juga bertumbuh di dalam karakter kami yang bergerak menuju karakter Kristus. Kami kadang tidak mengerti Tuhan kenapa sebuah peristiwa terjadi. Tapi firman-Mu membuat kami mengerti bahwa Engkau sedang memproses kami untuk punya karakter yang lebih baik dan punya integritas yang semakin sempurna. Karena itu kami berdoa, Tuhan beri kami kekuatan untuk menghadapi semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mengangkat iman kami bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan sanggup mengatasi semuanya yang terjadi di dunia ini. Bahkan semua yang terjadi akan membawa kami dalam keserupaan dengan Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hati dan tangan kepada Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat, luar biasa. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal. Bilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan, kasihnya memulihkan. Penyertaan dari Tuhan pribadi Allah Roh Kudus yang dimeteraikan dalam roh saudara waktu saudara percaya. Roh Kudus itu akan mengingatkan kebenaran. Roh Kudus akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Roh Kudus itulah yang sudah di dalam roh kita menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai roh kita kembali kepada Bapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang-orang percaya dari segala abad di seluruh dunia. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.